Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah ini bersama Yauma TV dan bersama saya Mas Gafar ya sebagai pemandu pada acara launching Yauma TV. Di mana Yauma TV ini merupakan salah satu media podcast yang di bawah naungan DPP Peradaban, Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar. Dan kesempatan kali ini kita ditemani oleh Dr. Zainuddin Syarif sebagai nahkoda atau ketua DPP Peradaban Persatuan Alumni Darul Ulum Banyuanyar. Selamat pagi, Pak Dokter. Pak Dr. Abdul Ghaffar. Saya manggil Mas Afang ya. Mas Gafar. Mas Ghaffar ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap semangat walaupun puasa. Iya. Aktivitas apa sekarang, Pak Dr. Zainuddin Syarif? Masih sebagai Direktur Pascasarjana menunggu perubahan dari rektor yang baru. Insya Allah per 18 April ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Pascasarjana, hanya sebagai BLT nanti. Jadi Bapak Dr. Zainuddin Syarif tidak mencoba mencalonkan diri sebagai rektor? Ya. Sebetulnya ada keinginan kemarin, hanya saja saya harus sadar diri bahwa sebetulnya masih banyak para senior yang lebih pantas dari saya. Ya, berarti pasca memimpin pasca sarjana lebih fokus pada peradaban atau gimana, Pak Dr. Zainuddin Syarif? Saya terbiasa fokus di banyak fokus. Jadi tadi saya belum mengenalkan juga bahwa selain di Direktur Pascasarjana, jabatan pengabdian saya di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar sebagai Dewan Matrosia. Dewan Matrosia yang menangani lembaga pendidikan formal dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Oh iya, luar biasa ini. Iya. Sepak terjangnya Pak Dr. Zainuddin Syarif. Oke, karena ini adalah kita akan launching Yauma TV, dan Yauma TV ini adalah bagian dari gagasan beliau yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Kita harus mengenal tentang peradaban, Pak Dr. Zainuddin Syarif. Sebetulnya peradaban itu apa? Bisa dieksplor. Barangkali sebelum saya memaparkan lebih jauh lagi tentang peradaban, marilah kita awali tayangan Yauma TV Peradaban ini yang perdana ini sebagai opsi agar Yauma TV ini menjadi media terutama bagi alumni masyarakat, sebagai media yang mendidik, media yang mengedepankan untuk kemaslahatan umat. Bukan mengkritik pemerintah, bukan debat tentang sosial dan keagamaan, tapi kita konsen pada bidang edukasi dan pengembangan sosial masyarakat sesuai dengan perjuangan peradaban. Iya, sesuai dengan peradaban, perjuangan peradaban dan cita-cita luhur dari para bilispu pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Peradaban itu kan persatuan alumni Darul Ulum Banyuanyar yang secara struktur organisasi ada 3 organisasi yang membawainya. Pertama DPP,
jadi sebagai Dewan Pimpinan Pusat, kemudian DPW sebagai Dewan Pimpinan Wilayah yang menangani antar kecamatan, kemudian kabupaten, antar kabupaten, dan wilayah atau provinsi. Nah, kemudian di bawahnya adalah cabang koordinator dari DPW. Kemudian ada lagi yang setingkat dengan DPW adalah DPLN, Dewan Pimpinan Luar Negeri, yang sudah ada saat ini Malaysia, kemudian Saudi Arabia. Nah, Papua masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masuk DPW. Ya. Kaitannya dengan yang sudah dilakukan periode sebelumnya, kaitannya dengan apa yang sudah dicapai oleh peradaban sebelumnya. Ya. Pada peradaban sebelumnya yang dipimpin oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Walid Asy'ari sebetulnya sudah banyak, termasuk mendampingi dakwah atau pengajian yang dilakukan oleh para alumni di berbagai tempat, kemudian kegiatan sosial, dan yang paling semarak pena santri, dan ini menjadi tantangan bagi kita ke depan, ya minimal sama atau lebih semarak, tapi semarak bukan hanya seremonial, tapi semarak dalam manfaatnya. Iya. Ngomong-ngomong, apa sih tema yang akan yang sedang diangkat oleh Bapak Ketua? Ya, kaitannya dengan peradaban yang ke depan. Karena peradaban itu berangkat dari alumni, untuk alumni, ya, dan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, maka kita mengangkat sebagai tema, ya. Dan itu tema ini menjadi sebuah branding image sebagai patokan kita berjuang dan mengabdi, yaitu memulai dari hal kecil yang sederhana menuju yang lebih besar yang berguna, yang artinya kita lakukan hal-hal yang kecil yang terjadi di masyarakat. Misalnya hal-hal yang kecil ini, saya ada program prioritas, misalnya satu diantaranya adalah program anak asuh. Program anak asuh ini yang barangkali program yang sangat sederhana dan memulai dari hal yang kecil. Untuk bisa merealisasikan program anak asuh ini, ya kita menabung secara personal dari masing-masing alumni, dari hal uang receh yang kecil-kecil, ya. Tapi sebetulnya besar manfaatnya, karena ini akan membentuk generasi masa depan umat Islam. Oh iya, ada kaitannya dengan khairun nas. Iya, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini alhamdulillah banyak respon dari masyarakat, dari kelompok-kelompok kecil. Selain peradaban itu kan ada kelompok-kelompok kecil emosional kelas, ada Simadu ini juga ada wakil ketua 2 Dr. Kiai Haji Ahmad Baidawi MSOS. Oh iya. Ya. Ini nggak tanggung-tanggung dari apa yang dilakukan oleh kelompok ini. Ada 2 anak asuh yang akan dikelola. Alhamdulillah kita di program anak asuh ini kan ada paketan, ada jenjang madrasah ibtidaiyah, itu sekitar satu paketnya sampai lulus ini, dari biaya hidup, kemudian biaya buku serta SPP itu sekitar 21 juta selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Malah lebih tinggi dari Stiba kalau mengacu kepada SPP yang kemarin. Nah, baru kemudian di tingkat sanawiyah ada 18 juta, kemudian tingkat sanawiyah dan tingkat menengah atas MA, SMK, SMAI dan SMA Tahfidz, termasuk juga SMP Tahfidz, itu sudah ada paketan. Dan insya Allah nanti melalui sekretaris peradaban Ustadz
Mas Tunil Kirom, Ustadz Mas Tunil Kirom, sekaligus juga sebagai sekretaris pesantren untuk mengkoordinir bekerja sama dengan Ketua Bidang Pendidikan Ustadz Senullah Somad MPDI. Oh iya. Sehingga nanti kita buat semacam template brosur, template dan brosur yang disebar momennya di haul ini. Sehingga di peradaban Pelengahan, Kecamatan Pelengahan sudah mulai mengumpulkan, bahkan di Waru sudah, dan insya Allah banyak ini, dan ini menarik. Sehingga nanti dari masing-masing wilayah itu sebagai walinya dan koordinator itu yang bertanggung jawab nanti bidang pendidikan yang mengontrol. Yang mengontrol bagaimana perkembangannya. Ya sama dengan beasiswa yang seperti yang dialami Mas Gafar, yang rupanya dari S1 sampai S3-nya beasiswa semua ya. Alhamdulillah Pak ini. Nah nanti berbasis prestasi. Jadi yang pertama bukan hanya sekedar tidak mampu, tapi potensi berprestasinya. Yang kedua prestasi akademik pada perjalanan akademiknya di semester 1 bagaimana nilainya. Jadi kalau kemudian rendah, apalagi membuat hal kesalahan di pondok pesantren, ya kita cabut beasiswa, kita alihkan kepada yang lainnya. Karena kita bukan hanya memprioritaskan karena tidak mampu, tapi prestasi. Iya. Karena luar biasa. Ya. Nah, ini kita mengharapkan perbaikan generasi. Yang kedua kita empati. Ya kita sama-sama mondok itu akan bagaimana beratnya usaha orang tua kita dan kita bersama kita juga, sehingga saya terenyuh, sehingga berempati. Ternyata masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan secara baik dan merata, equality education, karena terhambat dari faktor ekonomi. Maka peradaban ini harus bisa mengatasi hal ini. Karena biasanya miskin itu banyak yang cerdas, miskin berprestasi. Peradaban ini kalau kita coba lihat, ini lebih pada struktural atau kultural? Ya, betul. Ini kan organisasi alumni. Jadi walaupun ada legal formalnya, tapi kepada kultural. Kultural. Kalau melihat dari pemaparan tadi. Iya, ya kultural lah. Pada kultural. Ini karena ada tadi itu disebut organisasi, jadi itu apa semacam divisi atau divisi dalam ada berapa divisi atau berapa bidang? Ada 11 bidang ya. Ada 11 bidang. Ada bidang pendidikan, ya. Ada bidang litbang yang kebetulan dinakodai oleh saudara Mas Gepang itu sendiri. Nah, di litbang ini kan yang kita harapkan, ya karena kita ini kadang banyak bahasa Sumbang, wah ini peradaban rasa akademik. Ya sebetulnya akademik itu bukan milik perguruan tinggi ANSI. Di kegiatan sosial masyarakat itu harus dimulai dari model akademik. Misalnya riset, penelitian. Bagi saya itu penting. Mari kita memulai peradaban, mengajak masyarakat melalui sebuah riset untuk perbaikan SDM, peradaban bangsa dan peradaban dunia. Contoh misalnya yang sering kita diskusikan, selama ini masyarakat Pamekasan masih ketergantungan sebagai usaha industri. Seperti singkong itu hanya untuk keripik, teteh dan yang lainnya. Saya berpikir padahal bahan singkong itu rata-rata menjadi bahan roti, kosmetik, dan yang sangat bagi saya ini sangat kita rasakan manfaatnya. Dan saya sudah kontak kepada saudara Hefni, guru biologi di IAIN Madura dan di PGMI, dan juga sebagai tenaga pengajar di Banyuanyar, karena di Banyuanyar.
selalu melakukan riset ini melalui siswa dan mahasiswanya tentang fungsi singkong yang kemudian dikembangkan menjadi biosolar. Ini kan menarik BBM ini, dan itulah pentingnya Litbang. Jadi Litbang itu dan banyak hal lagi yang kita kembangkan. Misalnya seperti yang saya sampaikan pada saat saya menjadi penulis wakil bupati Pamekasan yang kemarin itu, kita melihat jamu misalnya. Jamu itu industri jamu kan, toko jamu yang dimaksud. Toko jamu. Toko jamu. Kita lihat produk jamu yang di Wonogiri Solo itu, baik jamu yang khusus laki-laki, perempuan, itu menggunakan label Madura, jamu kuat Madura. Ternyata jamu itu pabriknya di Wonogiri dan bahan dasar herbalnya itu ditanam di Wonogiri. Berarti kan kita dijajah. Sehingga saya muncul, loh, ini apa tidak kita kembangkan? Mari kita mulai dari peradaban. Saya ingat pengasuh Al-Maghfurullah Raden Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin ketika beliau menggagas, merespon tentang Koperasi Nuri. Dulu Koperasi Nuri BNT, sekarang menjadi KSOS Nuri. Itu salah satu penggagas prakarsanya adalah peradaban. Ya, peradaban. Peradaban. Jadi peradaban yang kemudian saat itu kalah politik, kalah pertarungan politik di masa Pak Sabi'i yang kedua. Kemudian teman-teman bergabung bagaimana bisa bertahan eksis dalam kehidupan sosial. Ternyata membawa barokah, dan beliau sekarang yang KSOS Nuri dinahkodai oleh Pak Mundisin dari awal sampai sekarang ini. Beliau Al-Maghfurullah Raden Kiai Muhammad Samsul Arifin menyatakan, ayo kita membuat pegawai negeri dan membantu negara. Ternyata saya pada situ gimana? Iya, kita buka lapangan pekerjaan. Ternyata lapangan pekerjaan walaupun masih terbatas alumni dan sebagian masyarakat, saya yakin nanti ke depan perkembangan Koperasi Nuri apalagi akan membentuk unit usaha baru. Apa namanya itu? Usaha baru? PT NBI Nuri. PT NBI Nuri yang bergerak pada bidang-bidang usaha Semua level. Iya, semua level nanti kita dikembangkan. Tinggal pemilihan siapa yang ketua ini, insya Allah akan berkembang pesat. Dan itu pun Nuri bukan hanya KSOS Nuri bukan hanya simpan pinjam, tapi bergerak pada bisnis secara makro. Nah, ini menarik. Nah, dan rupanya riset atau penelitian ini dilakukan oleh Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir. Beliau kan senang melakukan riset. Bahkan dulu saya pernah waktu awal-awal di Pondok Banyuanyar ada pohon jarak. Kalau kata orang Madura, kelekeh, mohon maaf. Dan beliau ternyata dari beberapa informasi sudah mengupayakan agar ada produk biosolar dari home industry yang dilakukan oleh santri. Beliau membangun pabrik tegel. Nah, ceritanya yang kita mencari data sampai ke daerah Jember itu kan, dan tembakau sampai mengirim ke Bremen. Itu kan bentuk life skill entrepreneurship yang memang muncul diawali oleh para pengasuh kita. Nah, mari kita telusuri toko di Paltuti dan sekarang juga berkembang di sekitarnya, sehingga kampus Al-Hera itu ditutupi oleh semua toko-toko yang ada. Itu kan membentuk jiwa entrepreneurship, karena Paltuting itu adalah sebagai desa sudut ekonomi. Dulu ada toko yang sekarang yang terus berkembang itu kan, dulu masih sederhana toko kopi, warung kopi semacam itu dimulai di masa Ki Hamid itu. Jadi Banyuanyar itu sebetulnya tidak menutup diri pada pengembangan bisnis. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai alumni. Bagaimana kita
meningkatkan sumber daya manusia sehingga menjadi kemandirian. Nah, ketika berbicara kemandirian ekonomi masyarakat, nah Raden K. Haji Abdul Hamid Bakir ini pialangnya. Jadi beliau ketika akan datang Minhan lah kalau masa itu Pahab itu Sudomo, beliau mengupayakan jalan itu sudah diaspal yang menuju dari Keramat, kemudian dari menuju Banyuanyar dari timur itu juga, dan diberikan patung Garuda. Itu sebagai bentuk bahwa pesantren Banyuanyar adalah yang sangat pro terhadap pemerintah, pro pemerintah. Makanya falsafah yang ini disampaikan kepada Raden K. Haji Muhammad Syamsul Arifin dari beliau Raden K. Haji Abdul Hamid Bakir ketika disuruh menggantikan ceramah di masyarakat, ada 3 hal pesan. Ada 3 hal pesan. Jangan salah kepada pemerintah apa yang disampaikan, jangan salah kepada agama, dan ceramah itu bisa memberikan edukasi masyarakat sengertian. Nah, memberikan edukasi. Jangan sampai kemudian dengan adanya ceramah itu justru menjadi persoalan polemik. Nah, ini yang 3 hal. Dan ini prioritas program yang diprioritaskan oleh Pak Dr. Zainuddin Syarif dalam waktu dekat itu apa? Ya, sebetulnya kan ada 4 ya. Tadi salah satunya adalah program Anasuh. Iya. Ini waktu dekat juga. Tetapi kita salah satu program dari peradaban itu adalah mendampingi perguruan tinggi yang awalnya STIBA dengan satu core keilmuan, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra Arab. Dan alhamdulillah pada akhir bulan kemarin yang dibawa langsung oleh Ki Haji Dr. Ahmad Baidowi ke Banyuanyar, dan ternyata mengulang sejarah. Waktu STIBA dulu diantar oleh menteri, kemudian semuanya datang mengantar, sehingga beralih status dari STIBA menjadi STAI Duba. Nah, pendampingan dari kami bukan hanya pada alih status, tapi pendampingan dari semua sarana-sarana dengan melakukan upaya sosialisasi kepada alumni dan partisipan, masyarakat partisipan, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita ingin menggugah bahwa dengan adanya 4 prodi ya, 5 prodi sekarang. 5 prodi. Iya, 5 prodi dengan yang lama itu, ini membutuhkan dalam tahun depan ini, tahun ajaran baru ini, minimal tahun depan, ini sudah ada bangunan, tambahan bangunan di luar lokasi itu. Dan ini membutuhkan biaya yang banyak, sehingga saya mencoba menggugah kepada alumni dan masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, bukan meminta. Bahkan memang ada statement di Banyuanyar itu bukan statement, memang ada tulisan di gedung A itu dulu, di gedung A kalau tidak salah, tidak menerima bantuan yang mengikat. Yang mengikat tidak menerima. Kalau tidak mengikat menerima, tapi tidak meminta. Sehingga mungkinkah dalam waktu dekat menjadi universitas? Bagi saya universitas itu adalah sebuah alur yang harus kita proses. Harus melalui proses. Ya, karena juga kalau terlalu cepat juga menjadi persoalan. Karena sarana, SDM, karena tidak semudah seperti yang dibayangkan. Perubahan STAI ini patut kita syukuri, kan dengan adanya nomenklatur perubahan di status dari sekolah tinggi dengan 5 prodi ini, tentunya semakin banyak pilihan dari masyarakat dan santri untuk kuliah di STAI Duba ini. Ini menjadi persoalan, sehingga kita perlu mempersiapkan sarana-sarana dan yang terkait. Jadi program anak asuh, kemudian program perguruan tinggi, dan yang ketiga? Yang ketiga adalah kita mencoba merealisasikan cita-cita luhur dari para pendiri pondok pesantren, khususnya
Almarhumullah Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir yang menginginkan adanya rumah sakit. Oh, rumah sakit. Tetapi kami sebetulnya sudah bekerja sama dengan KSPS Nuri, Iya. karena KSPS Nuri punya lahan, tetapi barangkali belum saatnya, dan mungkin saya prioritaskan KSPS Nuri yang kemudian bekerja sama dengan peradaban, karena toh sebetulnya ya KSPS Nuri ya peradaban adalah mengembangkan KSPS Nuri, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga nanti bagaimana, apakah kami mempersiapkan SDM-nya, lahan-lahannya, atau bagaimana. Yang penting saya menyatakan ke teman-teman, barangkali kita ini sama, punya ide yang sama, punya inisiasi yang sama, hanya saja munculnya ide itu ada yang bersamaan, ada yang datang lebih awal atau datang lebih akhir, tapi substansinya adalah untuk kemaslahatan alumni dan masyarakat. Gitu. Kita sama-sama nanti. Oke. Nah, Prioritas keempat. Nah, keempat itu, bahkan ketiga tadi yang program masuk keempat itu, tapi menjadi prioritas utama. Kita mencoba. Jadi saya nggak tahu ini kok berpikirnya melampaui sebagai tugas saya ini, di Pamekasan ini, SDM ini, dan sebetulnya Pamekasan dengan tanah-tanahnya yang cukup subur ini tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Kalau prinsip saya itu dari hal yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Jadi ada korelasinya dengan tema itu yang tadi itu. Iya, jadi kita mencoba bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan program-program yang dimiliki oleh legislatif, baik itu daerah, provinsi, dan pusat. Terutama nanti saya akan bekerja sama dengan Ketua 2, Dr. Kiai Haji Ahmad Baidowi. Program-program entrepreneurship, life skill. Nah, kita coba ini program-program ini diberikan di ketua bidang atau bidang muslimah peradaban perempuan. Oh, muslimah peradaban. Ya, sekalipun tidak punya program dari pemerintah, kita mencoba membuat ini. Rupanya ibu-ibu ini menjadi produktif sebagai katakanlah perintis di dalam menggerakkan ibu-ibu yang lainnya untuk kemudian produktif. Nah, apa yang dimaksud dengan ibu produktif? Melihat sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Ya, misalnya dari sisa air botol kemasan Nuri ini, misalnya bisa barangkali hanya menjadi tas atau menjadi apapun, dan itu butuh pelatihan. Nah, minimal dengan adanya jiwa entrepreneurship, misalnya menggerakkan pertanian di rumah, pagar-pagar tanaman misalnya. Dulu kita masih kecil itu kan, ketika mau sarapan kan ketergantungan kepada makanan atau tanaman yang di pagar-pagar itu, seperti cabai, tomat, sayur mayur. Kita nggak perlu beli. Tapi kenyataannya sekarang petani sudah tidak produktif. Sehingga statement saya, sekarang ini petani berubah menjadi petani negeri. Nah, apa? Petani itu mestinya produktif. Sekarang tidak produktif, konsumtif. Cabai, tomat, sayur mayur yang lainnya yang semestinya ada di lingkungannya, sekarang sudah dimanja oleh pedagang asongan. Nah, ini lebih pada pendekatan tuan makan pagar. Nah ya, bukan makan tanaman, ya, bukan beda. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi melalui muslimah peradaban, agar selain misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan sosialnya adalah memberikan pelatihan kepada alumni, ibu-ibu alumni tentang life skill dan jiwa entrepreneurship. Misalnya. Itu yang kita harapkan melalui pelatihan keterampilan dan entrepreneurship. Baik, sahabat Yauma TV, tentu Yauma TV ini butuh dukungan dan support dari
sahabat-sahabat dengan cara like and share, kemudian subscribe, karena dengan cara ini tentu sahabat-sahabat telah menyupport, telah mendukung, sehingga Yauma TV akan memberikan program-program yang terbaik ke depan. Baik, kita akan ketemu di segmen berikutnya, tentu dengan host yang berbeda dan pemateri yang berbeda, dan kemudian program-program yang berbeda. Jadi Yauma TV ini akan menyajikan beberapa program yang diantaranya adalah mengangkat kearifan lokal kepesantrenan, terutama di pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Kemudian mengundang tokoh, jadi dialog interaktif dengan tokoh-tokoh yang di situ dinilai memiliki prestasi, memiliki pemikiran yang tentu diperlukan oleh kita semua. Dan selain itu tentu ada beberapa sosialisasi bidang per bidang. Jadi di peradaban ini ada beberapa, sebagaimana disebutkan oleh Bapak Ketua DPP Peradaban, ada 11 bidang. Salah satunya adalah organisasian, kemudian bidang birbang dan bidang dakwah, dan beberapa bidang yang lain. Tentu kita akan mengundang entah itu koordinator atau perwakilan dari koordinator untuk melakukan dialog interaktif. Baik, saya akhiri dan kita ketemu dan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.